Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang gadis desa dihina di depan umum oleh dosennya sendiri, tapi tak ada yang menyangka siapa yang datang membelanya. Saksikan kisah penuh haru ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Nana berdiri di tengah lapangan upacara kampus barunya, menatap megahnya gedung-gedung tinggi yang menjulang seperti tembok asing di depan matanya. Angin pagi berembus pelan, membawa aroma aspal panas dan rumput yang baru dipotong. Suasana ramai, mahasiswa berlalu lalang dengan pakaian rapi, wangi parfum mahal, dan ransel bermerek yang membuat tas lusuh di punggung Nana makin mencolok. Di tangan kirinya, masih ada amplop kusut dari kantor beasiswa, yang tadi pagi tak sengaja ia genggam terlalu erat. Wajahnya polos, bersih, kulitnya putih alami, rambut panjang dikepang dua ke belakang, seperti gadis desa yang belum pernah bersentuhan langsung dengan dunia mewah seperti ini. Tapi matanya berbinar. Ia berdiri tegak, meski jantungnya berdegup kencang. Dalam hatinya ia berkata, "Ini hari pertamaku, aku pasti bisa." Langkah kakinya perlahan menyusuri koridor kampus. Setiap ruangan tampak besar dan asing. Pintu-pintu kaca bening memantulkan bayangannya sendiri. Ia sempat berhenti di depan kelas pukul 24, lalu menghela napas dan membuka pintu dengan hati-hati. Di dalam, deretan mahasiswa sudah duduk, sebagian sibuk dengan gadget, sebagian lagi mengobrol. Tak banyak yang menoleh. Tapi begitu Nana masuk, beberapa pasang mata memperhatikannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia mengenakan rok panjang sederhana, kemeja putih bersih tapi tak disetrika licin, dan sepatu kain pemberian kakak sepupunya. Ia berjalan pelan menuju bangku kosong di pojok. Sesekali ia mencuri pandang, memperhatikan cara duduk orang lain, takut kalau dirinya terlalu mencolok. Tapi dari cara orang melirik dan berbisik pelan, ia tahu dirinya memang mencolok. Hanya saja bukan karena alasan yang ia harapkan. Saat dosen masuk, suasana mulai tenang. Pak Bima, namanya. Pria berusia sekitar 50, berkemeja batik rapi, berwajah tegas dan berbicara cepat. Hari ini kita mulai dengan perkenalan. Saya ingin tahu siapa kalian, dari mana asal, dan kenapa memilih jurusan ini. Suaranya tegas, tanpa senyum. Satu persatu mahasiswa maju memperkenalkan diri. Beberapa terdengar percaya diri, menyebut nama kota besar, latar belakang keluarga pengusaha, atau alumni sekolah internasional. Nana mulai meremas jemarinya sendiri di bawah meja. Saat akhirnya tiba gilirannya, ia bangkit perlahan, berdiri di depan kelas dengan tangan gemetar. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya dari Desa Karangrejo, Jawa Tengah. Ia berhenti sebentar, menarik napas, mencoba menahan gugup. Saya diterima lewat program beasiswa dari Dinas Pendidikan. Dan saya ambil jurusan ini karena saya ingin belajar. Dan bisa. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara tawa kecil dari sisi kiri kelas. Beberapa mahasiswa saling melirik dan menutup mulut. Lalu, Pak Bima menyela tanpa ragu. Logat kamu itu, kayak sedang jualan di pasar. Yakin kamu kuliah di sini? Seisi kelas langsung tertawa. Beberapa tertawa kecil, yang lain tertawa lepas. Suara kursi bergeser. Seseorang merekam dengan ponsel diam-diam. Mata Nana langsung memucat. Kedua tangannya mengepal pelan. Tubuhnya seperti ingin lari, tapi kakinya terpaku. Ia tidak menangis, tidak membalas. Tapi sorot matanya berubah. Bukan marah, bukan takut, tapi kecewa. Karena itulah sambutan pertama yang ia terima di tempat yang selama ini ia impikan, dan belum ada satupun dari mereka tahu apa yang sudah ia korbankan untuk bisa berdiri di sana. Hari-hari berlalu seperti neraka kecil bagi Nana. Setiap langkah menuju kampus terasa berat, seolah semua mata mengawasi, menilai, lalu merendahkan. Ia duduk sendirian di pojok kelas, membawa bekal dari rumah yang dibungkus kotak plastik bening, berisi nasi, telur dadar, dan sambal kering buatan ibunya. Ketika jam istirahat tiba, yang lain pergi ramai-ramai ke kafe kampus.
tertawa, selfie, ngobrol soal film, atau mobil keluaran terbaru. Nana membuka bekalnya pelan-pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Tapi bisik-bisik dari bangku belakang tetap terdengar. Itu nasi bungkusan lagi. Ih, tiap hari gitu ya. Kasihan banget. Gak malu apa makan di sini? Nana hanya menunduk. Ia kunyah makanannya perlahan, meski perutnya sudah lapar sejak pagi. Tangannya gemetar sedikit, tapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah hafal perlakuan seperti itu. Yang lebih menyakitkan adalah saat teman satu kelompok sengaja tidak mengajaknya berdiskusi, atau menghapus namanya dari daftar presentasi. Tapi yang paling berat tetap datang dari Pak Bima. Setiap kali Nana mengangkat tangan, ia selalu dipotong. Kamu lagi. Sudah duduk saja. Kamu belum paham dasar teorinya. Orang yang cuma hafal buku, belum tentu paham isinya. Kamu pikir di kampung itu bisa belajar psikologi kota? Satu kelas kadang tertawa kecil, sebagian diam, tapi tidak ada yang membela. Nana menunduk, mencatat perlahan. Tangannya terus menulis, meski matanya mulai memanas. Tapi ia tidak pernah membantah, tidak pernah menjawab, tidak juga mengeluh. Sore hari, ia berjalan pulang sendirian. Langit mendung. Angin kencang meniup rambutnya sampai berantakan. Kosannya sempit, 2 kali 3 meter. Dindingnya tipis, dan suara dari kamar sebelah selalu terdengar. Nana duduk di lantai, membuka buku-buku pelajaran, lalu menyalakan lampu belajar kecil yang kelap-kelip. Tangannya membuka catatan. Di atasnya, ada secari kertas usang yang sudah mulai robek di tepinya. Tulisannya sederhana, jangan pulang sebelum jadi orang pintar. Ia tatap tulisan itu lama. Matanya berkaca-kaca. Tangannya meraba huruf-huruf itu pelan, seperti sedang bicara dengan ayahnya dari jauh. "Pa, Nana kuat kok," bisiknya lirih. Lalu ia mulai belajar. Membaca perlahan, mencatat, mendengar ulang rekaman dosen. Semua dilakukan diam-diam. Kadang ia tertidur di atas buku. Kadang terbangun jam 2 pagi, lalu melanjutkan halaman yang belum selesai. Tak ada yang tahu itu. Tak ada yang melihat. Tapi di balik semua kesunyian itu, satu hal terus menyala di hatinya. Ia yakin, dunia ini pasti punya tempat untuknya. Meski tempat itu harus ia rebut sendiri, tanpa bantuan siapa-siapa. Semester kedua membawa angin berbeda. Perubahan itu tak datang tiba-tiba, tapi perlahan. Seperti matahari pagi yang naik pelan-pelan dari balik jendela kecil di kamar kos Nana. Ia mulai banyak tersenyum, meski tetap pendiam. Bukan karena beban hilang, tapi karena ia tahu cara berdiri lebih tegak. Hari itu, dosen riset menunjuknya jadi ketua kelompok penelitian. Tak banyak yang setuju di awal, tapi ketika hasil kerja mereka menang dalam kompetisi kampus, semua mulai diam. Nana berdiri di podium menerima piagam dengan wajah yang sama seperti biasanya. Tenang, datar, tapi sorot matanya berubah. Ia tahu, untuk pertama kalinya, kakinya benar-benar menginjakan tempat yang dulu hanya ada di bayangan. Beberapa minggu setelah itu, kampus menunjuk Nana sebagai perwakilan dalam konferensi nasional. Ia berdiri satu panggung dengan mahasiswa dari universitas besar lain. Ruangan itu penuh orang penting. Profesor, wartawan, dan mahasiswa terbaik se-Indonesia. Tapi Nana bicara tanpa gugup. Suaranya lembut, runtut, dan argumennya tajam. Ia menjawab semua pertanyaan tanpa menunduk. Usai acara, banyak yang mendekat, mengajak foto, bahkan menanyakan dari mana asalnya. Dengan jujur ia jawab, "Saya dari Karangrejo, sebuah desa kecil di Jawa Tengah." Saat pulang ke kampus, sikap teman-temannya berubah. Dulu yang suka menertawakan bekalnya, sekarang mengajak diskusi kelompok. Yang dulu memandang rendah, kini bertanya soal catatannya. Di kantin, beberapa mulai menyapanya lebih ramah. "Nana, kamu ada waktu sore ini?"
Mau belajar bareng buat ujian statistika? Nah, kamu ikut pelatihan debat enggak? Kamu pasti cocok jadi mentor. Nana tersenyum kecil, lalu mengangguk, tapi tetap menjaga jarak. Ia ingat siapa yang dulu menertawakan, dan siapa yang diam saja waktu ia dihina. Ia tak membalas, hanya menyimpan. Karena bagi Nana, bukti terbaik bukan perkataan, tapi pencapaian. Namun satu hal tetap tak berubah. Pak Bima. Setiap Nana angkat tangan di kelas, komentar pedas itu selalu datang. Anak desa kok suka debat. Sudah biasa adu mulut ya di kampung. Beberapa mahasiswa langsung terdiam. Sebagian pura-pura menunduk, sebagian lainnya menahan senyum. Nana menarik napas pelan. Matanya menatap papan tulis, lalu kembali duduk. Ia tidak menjawab. Tidak hari itu. Tidak juga besok. Ia hanya mencatat ulang materi, mencatat lebih rapi dari sebelumnya. Dan malamnya, ia belajar lebih keras lagi. Karena satu-satunya cara untuk membungkam cemoohan itu adalah dengan membuktikan, dengan hasil yang tak bisa dibantah. Tapi siapa sangka, satu kalimat dari Pak Bima itu, kelak akan ia ingat seumur hidupnya. Puncak segalanya datang saat acara seminar terbuka fakultas. Hari itu auditorium dipenuhi ratusan mahasiswa dan dosen. Lampu sorot mengarah ke panggung, layar besar di belakang menampilkan judul riset Nana, dan deretan kursi depan ditempati para penguji dan dosen senior. Suasana tegang tapi tertib. Nana berdiri di belakang podium, mengenakan kemeja putih bersih dan rok hitam panjang. Rambutnya dikepang rapi seperti biasa. Wajahnya tenang tapi tangannya sedikit gemetar saat merapikan lembar presentasi. Ia tahu, ini momen penting. Seluruh mata tertuju padanya. Sebagian penasaran, sebagian sinis, sebagian lagi diam dan menunggu. Nana memulai presentasi dengan suara pelan tapi jelas. Ia menjelaskan latar belakang risetnya tentang perilaku masyarakat desa terhadap akses layanan digital, lengkap dengan data lapangan dan grafik yang ia kumpulkan sendiri dari kampungnya. Tangannya perlahan menjadi lebih stabil, intonasinya makin percaya diri. Suasana mulai tenang. Beberapa dosen mengangguk pelan. Bahkan ada mahasiswa yang mulai mencatat. Tapi di baris keempat dari depan, Pak Bima sudah menyilangkan tangan, matanya tajam, wajahnya datar tanpa ekspresi. Baru 5 menit Nana bicara, Pak Bima tiba-tiba menyela dengan suara keras. Stop. Maaf, saya tidak percaya data kamu ini orisinil. Kamu benar-benar survei sendiri? Atau kamu cuma ambil dari internet? Jujur saja, anak dari desa seperti kamu bisa riset. Ruangan langsung hening. Mikrofon di tangan Nana terdiam. Detik itu juga, suasana berubah. Sebagian mahasiswa saling pandang. Sebagian dosen diam, ragu-ragu memberi reaksi. Dari atas panggung, wajah Nana perlahan menegang. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak ada kata yang keluar. Kedua tangannya mulai gemetar lagi. Kali ini lebih parah. Ia menunduk sejenak, mencoba menenangkan napas. Tapi di dalam dadanya, rasa malu dan kecewa datang bersamaan. Beberapa mahasiswa mulai gelisah. Ada yang memegang ponsel diam-diam, merekam. Ada yang mengangkat alis ke temannya, seolah ingin berkata, "Kok tega banget, ya?" Tapi tak ada satupun yang bersuara. Semua diam. Semua menunggu. Di atas panggung, Nana masih terdiam. Matanya mulai memerah, tapi belum juga keluar air mata. Dan saat itulah, terdengar suara langkah pelan dari arah belakang ruangan. Sendal jepit yang menyeret lantai keramik. Kursi-kursi di belakang bergeser. Beberapa kepala menoleh. Seorang pria tua dengan baju batik kusam, celana longgar, dan wajah penuh kerutan berdiri di depan pintu masuk auditorium. Di tangannya ada tas kain lusuh yang digenggam erat. Itulah Pak Maman. Ayah Nana. Ia berdiri kaku di ambang pintu, menatap lurus ke arah putrinya yang masih berdiri terpaku di atas panggung. Suasana ruangan langsung berubah. Tepat saat Nana mengangkat kepala dan melihat sosok itu, matanya membesar.
Bibirnya sedikit terbuka. Tapi ia tak bergerak. Pak Maman belum berkata apa-apa. Tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat semua orang perlahan menahan napas. Dan satu kalimat tak terucap pun sudah terasa. Sesuatu akan terjadi, tapi belum ada yang tahu apa. Tanpa izin atau undangan, Pak Maman maju ke depan. Suara langkah kakinya pelan, tapi cukup jelas terdengar di tengah ruangan yang sudah sunyi sejak tadi. Ia berjalan tegak, meski bahunya sedikit bungkuk. Baju batiknya kusut, celananya longgar, dan sandal jepit yang ia kenakan berbunyi setiap kali menyentuh lantai keramik aula. Semua mata menoleh padanya. Beberapa mahasiswa saling melirik. Ada yang berbisik pelan, ada yang hanya diam menatap. Tapi tak satu pun dari mereka menghentikannya. Termasuk para dosen di barisan depan. Nana masih berdiri di panggung. Kaku, matanya membesar, napasnya tertahan. Pak Maman berhenti di tengah ruangan, hanya beberapa meter dari panggung. Ia menatap Pak Bima tanpa senyum, tanpa emosi berlebihan, hanya dengan tatapan yang tenang dan tegas. Pak Maman mengangguk kecil, lalu bicara. Suaranya datar, tidak tinggi, tapi jelas. Saya ini tukang kayu. Kerja dari pagi sampai malam buat sekolahin anak. Saya nggak ngerti riset. Saya nggak ngerti data. Tapi saya tahu anak saya nggak bohong. Kalau dia salah, hukum dia. Tapi kalau dia dihina karena miskin, saya yang berdiri. Ruangan makin sunyi. Suara kipas langit-langit yang berputar jadi satu-satunya yang terdengar. Beberapa mahasiswa menunduk. Ada yang menutup mulut dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Seorang dosen perempuan di sisi kanan terlihat mengusap pelan sudut matanya dengan tisu. Pak Maman tidak bergerak. Hanya berdiri diam di tempat. Wajahnya keras. Tapi matanya terlihat berkaca. Ia tidak marah. Tidak teriak. Tapi kata-katanya seperti menghantam langsung ke dada siapapun yang mendengarnya. Pak Bima tidak menjawab. Tangannya yang tadi bersilang kini turun ke paha. Ia menarik napas pelan. Kepalanya menunduk, lalu memandang layar proyektor, seolah mencari tempat lain untuk menaruh matanya. Tak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Tidak membantah, tidak membela diri, hanya diam. Beberapa mahasiswa yang tadinya tertawa saat Nana presentasi, kini juga tertunduk. Ruangan terasa berat, seperti menahan sesuatu yang tidak sanggup diluapkan. Nana di atas panggung masih tak bergerak, tapi wajahnya berubah. Wajah yang tadi pucat dan tegang, kini mulai hangat. Bibirnya sedikit bergetar, matanya merah, tapi kali ini bukan karena takut atau malu. Ia memandang ayahnya dengan sorot berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilindungi di tempat yang selama ini terasa asing dan dingin. Tangannya mengepal pelan di samping tubuhnya. Ia tidak menangis, tapi dada dalamnya terasa penuh. Ia sadar, sekarang semua orang tahu, ia tidak sendirian. Tapi apa yang akan terjadi setelah ini, belum ada yang tahu. Video kejadian itu viral. Dalam hitungan jam, potongan rekaman yang memperlihatkan Pak Maman bicara di tengah ruangan tersebar luas di media sosial. Ada yang menulis caption, "Ayah terbaik." Ada juga yang menambahkan tulisan, "Kampus butuh orang seperti ini." Komentar terus mengalir. Ribuan orang memuji keberanian dan ketulusan Pak Maman, serta keteguhan hati Nana. Wartawan mulai datang ke kampus. Beberapa televisi nasional mengundang Nana sebagai narasumber. Tapi ia menolak hampir semuanya. Ia hanya datang ke satu acara yang menurutnya penting, program beasiswa pemerintah. Di situ ia bicara singkat, dengan suara pelan. "Saya tidak hebat. Saya hanya anak yang diberi kesempatan, dan saya nggak mau sia-siakan." Di kampus, suasana berubah drastis. Dosen-dosen yang dulu cuek kini menyapanya ramah. Mahasiswa yang dulu memandang rendah kini menawarkan kerja kelompok, bahkan sekadar membawakan buku. Tapi Nana tidak berubah. Ia tetap datang pagi-pagi naik sepeda tua milik ayahnya. Sepedanya berkarat di beberapa bagian,
Rantainya berderit kalau dinaiki cepat, tapi tidak pernah ia ganti. Di dalam tasnya tetap ada bekal dari rumah, nasi dan sayur, kadang telur dadar. Ia makan di taman belakang kampus, di tempat yang sepi, seperti biasanya. Suatu hari temannya bertanya, "Nana, kamu sekarang udah terkenal loh. Kenapa nggak pindah ke tempat yang lebih enak?" Nana hanya tersenyum. "Aku bukan cari enaknya, aku cari selesainya." Hari kelulusan tiba. Langit pagi itu cerah. Aula kampus dihias dengan pita merah putih, kursi berjejer rapi, dan panggung utama dipenuhi bunga segar. Semua mahasiswa mengenakan toga. Suara riuh rendah terdengar dari mana-mana. Foto-foto, tawa, ucapan selamat. Tapi di antara semua itu, hanya satu orang yang duduk diam di barisan belakang, Pak Maman. Ia mengenakan baju batik yang sama seperti waktu di seminar. Sandalnya masih sama, tapi wajahnya tampak bersih dan segar. Ia membawa sebuah kantong plastik hitam kecil, isinya roti dan air mineral. Ketika nama Nana dipanggil sebagai lulusan terbaik, seluruh aula memberi tepuk tangan. Ia naik ke atas panggung dengan langkah tenang. Matanya berkaca, tapi senyumnya ringan. Ia berdiri di depan mikrofon. Suasananya hening. "Saya bukan siapa-siapa," ucapnya pelan. "Saya hanya anak dari seorang tukang kayu yang percaya bahwa kemiskinan bukan kutukan, tapi tantangan." Hening beberapa detik. Lalu tepuk tangan meledak dari segala arah. Suara kursi bergeser, sorak-sorai, bahkan tangis kecil terdengar dari sudut aula. Tapi yang paling keras datang dari barisan mahasiswa di sisi kiri. Mereka yang dulu paling keras menertawakan Nana. Nana turun dari panggung perlahan. Ia berjalan ke arah belakang, langsung memeluk Pak Maman tanpa kata-kata. Ayahnya menepuk pelan punggung anaknya. Bibirnya bergetar, tapi ia tahan. "Pak, Nana sudah sampai." Tapi cerita mereka belum benar-benar selesai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan pernah meremehkan orang hanya karena latar belakangnya. Karena dari tempat yang paling sederhana pun, lahir kekuatan dan ketulusan yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang tersayang.